Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu di tempat ini. Sebelum mungkin kita memulai liburan kita, kalau yang pergi liburan begitu ya, atau yang punya rencana untuk bebenah di rumah. Hari ini saya akan melanjutkan tema yang diberikan oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia. Kalau bulan yang lalu atau minggu yang lalu khususnya kita sudah belajar bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam pemuritan. Oleh karena itu hari ini atau di bulan Mei ini kita akan belajar dengan satu tema besar, karakter pribadi yang kuat dan sehat. Dengan subtema minggu ini kita belajar bagaimana kita bisa punya hati yang tabah atau ketabahan hati. Yuk kita baca dulu Bapak Ibu dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama supaya iman kita dibangkitkan dengan pendengaran oleh firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Sudah ketemu semua? Ya, kita baca bersama 3, 4. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai seorang rasul yang dipanggil oleh Allah, Rasul Paulus mengalami banyak kesulitan, tantangan, penderitaan dalam memberitakan Injil Allah kepada bangsa-bangsa lain, gitu ya. Akan tetapi dia meyakini bahwa Allah yang sudah memanggil dia dan memberikan kepercayaan itu akan menyertai dan membela Rasul Paulus di dalam setiap misinya, di dalam setiap perjalanannya, di dalam setiap pelayanannya dan tugasnya. Nah, dalam surat 2 Korintus ini, Rasul Paulus membeberkan kesulitan, penderitaan yang dialami dalam misinya. 3 kali mengalami karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, tetapi Allah tetap menolong. Bapak Ibu bisa lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-25. 5 kali disesah orang Yahudi, setiap kali disesah 40 kurang 1 pukulan. Disesah itu artinya dipukul Bapak Ibu Saudara. Nah, itu bisa ditemukan di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-24. 1 kali Rasul Paulus dirajam dengan batu, kemudian diseret keluar kota karena orang-orang mengira dia telah mati. 2 Korintus 11 ayat yang ke-25. Dia mengalami apa yang namanya kelaparan, kedinginan, kurang tidur, bekerja berat sampai terlalu lelah di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-27. Bapak Ibu Saudara, selain itu Rasul Paulus juga mengalami tantangan dari dalam jemaat. Kalau yang tadi dia ceritakan itu faktor ekstern, ternyata ada juga faktor intern. Orang bilang apa, kalau ada bahaya dari luar, gua mah kuat masih menahan karena dari luar. Tapi ini ada juga tantangan dari dalam, dari jemaat. Orang-orang yang mempertanyakan statusnya Rasul Paulus, mempertanyakan kewibawaan dari kerasulannya. Bener gak sih dia dipanggil Tuhan? Bener gak sih itu dia jadi hamba Tuhan? Ikut-ikutan aja kali itu, bisa-bisanya aja kali itu, gitu ya. 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 18 kalau Bapak Ibu Saudara baca. Hal lain yang menyebabkan jemaat Korintus juga mengkritik Rasul Paulus karena dia ingin mandiri secara finansial. Kalau kita tahu Rasul Paulus ini juga bekerja ya Bapak Ibu Saudara sebagai pembuat tenda. Dia bekerja dengan tangannya sampai terluka begitu ya. Dan dia tidak mau meminta-minta donasi, dia nggak mau bergantung kepada orang, dia tidak hanya mau mengemis-mengemis begitu, tetapi dia mau mandiri secara finansial. Nah, ini juga yang seringkali orang katakan, sombong amat, belagu banget begitu ya. Nah, Rasul Paulus melakukan semuanya ini karena Injil Bapak Ibu Saudara. Dalam Alkitab versi King James Version digunakan kata faint not untuk menerjemahkan tidak tawar hati. Dalam Alkitab versi New English Translation digunakan kata not despair untuk kata tidak tawar hati. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tidak putus asa. Dia tetap tabah dalam menghadapi semua kesulitannya itu.
yang mungkin belum seberapa kesulitan kita dibandingkan dengan apa yang dialami Rasul Paulus. Tetapi saya percaya kesulitan apapun levelnya, bagi kita yang mengalaminya pasti akan terasa berat dan susah. Nah, pagi ini saya ingin mengajak kita melihat apa sih rahasianya Rasul Paulus. Kok dia mengalami begitu banyak penderitaan, masalah, tantangan, tapi bisa tetap tabah. Kok dia bisa tetap punya hati yang kuat? Yang pertama, kembali ke ayat 2 Korintus 4 ayat 16 yang tadi sudah kita baca. Rasul Paulus mengambil pilihan yang tepat. Secara alami, Bapak Ibu, kita manusia lahiriah pasti menjadi lemah. Seiring dengan bertambahnya usia, otomatis akan makin berkurang kebiasaan kita. Mungkin tadinya lancar naik turun tangga begitu ya, kalau masih seumuran anak-anak muda kayak Amel, Aldo bisa lari naik turun tangga. Tapi kalau yang seumuran mungkin ya 50-an naik turun tangga mesti pegangan pelan-pelan begitu ya. Nah, tubuh jasmani kita pasti akan melemah. Gak ada orang yang makin tua makin kuat, jarang sekali. Walaupun kalau Bapak Ibu Saudara googling, ada binaragawan perempuan usia 80 tahun ada yang ototnya jadi semua. Tapi itu satu di antara sekian. Normalnya hukum alam tidak dapat ditentang. Setiap manusia pasti akan menjadi tua dan mengalami penurunan fisik. Lihat aja rambut kita. Bahkan usia kadang-kadang didahului oleh uban. Berapa banyak dari kita yang usianya masih belum sampai 50, ubannya udah banyak. Contohnya saya, Bapak Ibu Saudara, dari kelas 4 SD udah mulai tumbuh 1, 2, 3. Kata orang gak boleh dicabut, tapi namanya ada uban, iseng kan, ada uban dicabut, akhirnya jadi banyak gitu ya. Nah, kalau saya tidak semir, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak menduga usia saya berapa begitu ya. Nah, tetapi Rasul Paulus mengambil satu pilihan yang tepat, bahwa ketika tubuh lahiriahnya makin merosot, tetapi batiniahnya semakin diperbaharui dan diperkuat. Ada dua pilihan bagi kita, karena di dalam hidup kita selalu ada pilihan. Apakah manusia batiniah kita akan semakin diperbaharui atau ikut menurun seiring dengan penurunan fisik kita karena usia? Kalau kita tetap melekat kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, maka pasti manusia batiniah kita akan semakin diperbaharui. Walaupun tubuh kita, fisik kita melemah karena berbagai masalah, persoalan usia, sakit penyakit dan lain-lain. Tapi kalau kita semakin jauh dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita semakin mengandalkan diri kita sendiri, kekayaan kita sendiri, kepandaian kita sendiri, jabatan kita sendiri, mungkin penampilan kita dan sebagainya, bahkan kita meninggalkan Tuhan seolah-olah kita tidak butuh Tuhan, maka lama-lama manusia batin kita juga akan semakin menurun seiring dengan penurunan fisik kita. Rasul Paulus tidak menjadi tawar hati, dia tetap tabah, tetap tidak putus asa di tengah kesulitan dan penderitaan yang dia alami. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus pada waktu itu, dia tahu di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, manusia batiniahnya semakin diperbaharui, semakin diperkuat, walaupun tubuhnya semakin menurun fisiknya. Dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 kita lihat, Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang dimaksud dengan manusia batiniah kita semakin diperkuat. Tapi itu bisa terjadi kalau kita semakin mendekat kepada Tuhan, kalau kita semakin bergantung kepada Tuhan, kalau kita terus berada di dalam pelukan Tuhan. Tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, maka hal ini tidak akan terjadi. Nah, dipandang dari sisi rohani, Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan iman orang Kristen atau kita orang percaya, ini merupakan gerakan mendaki. Mendaki kemana? Mendaki ke hadirat Allah. Mungkin ada turun sedikit, tapi kita akan naik lebih tinggi. Mungkin ada gagal sedikit, tapi kita akan naik lebih tinggi. Trennya akan selalu naik. Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia tidak perlu takut terhadap tahun-tahun yang akan datang. Tadi Pak Win katakan pandemi 2 tahun begitu ya. Mungkin waktu kita mengalami, kita nggak tahu kapan pandemi akan berakhir.
Kalau Bapak Ibu Saudara baca berita bahwa di China itu kembali lockdown begitu ya, sementara di beberapa negara-negara lain bahkan sudah melepas masker dan bilang ini bukan pandemi, ini sudah endemi begitu ya, dan seterusnya. Lalu kita bertanya-tanya, kapan kita akan melepas masker di Indonesia ini? Kemarin di radio sudah berapa kali dibahas, seandainya nanti pemerintah bilang sudah boleh lepas masker, apakah kita akan tetap menggunakan masker atau kita akan langsung hore bebas lepas masker? Dan sebagian dari netizen itu menjawab, oh saya akan tetap pakai masker karena lebih nyaman katanya. Buat yang kuliah belum sempat mandi katanya gitu kan, belum sempat sikat gigi, pakai masker aja, gak usah khawatir, gak usah dandan katanya. Tapi sebagian lagi bilang begini, saya mau langsung lepas masker, percuma dong udah dandan cantik-cantik mentereng, gak kelihatan ketutupan masker begitu ya. Tapi kemudian penyiar radionya bilang begini, sekarang muncul orang yang namanya bukan fotogenik, Bapak Ibu Saudara. Kalau fotogenik kan tampilan foto lebih indah daripada aslinya begitu ya. Saya nggak bilang lebih jelek ya, lebih indah tampilan fotonya begitu kan. Sekarang ada golongan yang maskergenik katanya. Jadi waktu dia pakai masker, cuma kelihatan mata jidat ke atas, itu kelihatannya menarik. Begitu dibuka, nah tebak sendiri begitu kan. Jadi dia lebih nyaman pakai masker begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, harusnya tahun-tahun ke depan, entah kapan pandemi akan berakhir atau tidak, tapi tahun usia kita akan terus bertambah. Betul apa benar? Setiap hari, setiap minggu usia kita bertambah. Kalau kita mau hitung mundur dari kapan kita mati, usia kita berkurang setiap harinya. Tapi itu tidak menjadi ketakutan bagi kita orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Justru harusnya itu menjadi sukacita, karena semakin mendekat kepada Allah, semakin mendekat kepada pulang. Sebagian dari jemaat kita sudah izin pulang kampung. Ya aduh ya, aduh ketinggalan ya. Apa sengaja ditinggal gitu ya. Izin pulang kampung. Saya bingung, pingin pulang kampung. Bukan karena kendaraannya, karena saya nggak punya kampung. Jadi bingung mau pulang kemana kampungnya begitu. Nah, mereka begitu excited dengan rencana mau pulang kampung, mau bawa apa, oleh-oleh dari Jakarta mau dibawain apa, nanti di sana mau ngapain, karena pingin pulang. Begitu juga dengan kita orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita lebih excited karena kita mau pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi tahun-tahun ke depan yang akan kita lewati, bertambahnya usia kita, berkurangnya kondisi fisik kita, tidak membuat kita khawatir atau tenggelam di dalam kekhawatiran, tetapi harusnya membuat kita sukacita, karena kita makin dekat ketemu dengan Bapa yang sangat mengasihi kita. Amin. Ambil pilihan yang tepat. Yang kedua, tadi ayat yang sudah kita baca juga, 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Miliki pengharapan yang benar. Ada banyak orang punya pengharapan, iya, tapi pengharapannya tidak benar. Makanya saya berikan miliki pengharapan yang benar. Ada orang yang berharap kepada hal-hal yang duniawi semata, kekayaannya, jabatannya, penampilan fisiknya, lain-lain, bahkan mungkin saudara-saudaranya, teman-temannya. Tapi hal itu semua bisa berubah hanya dalam sekejap mata. Rasul Paulus memiliki pengharapan bahwa penderitaan yang dia alami turut mengerjakan kemuliaan yang kekal nanti. Paulus meyakini bahwa penderitaan dan kesulitan yang dialami itu gak sia-sia. Jangan bilang percuma gue jadi orang Kristen, susah juga hidup gue, percuma gue berdoa, mana jawaban Tuhan, percuma gue ngasih persembahan ke gereja, mana berkat Tuhan. Tapi Paulus yakin bahwa Allah turut bekerja melalui kesulitan dan penderitaan yang dia alami untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita masuk ke dalam kelompok orang yang mengasihi Tuhan, pasti penderitaan, masalah, tantangan, pergumulan, apapun itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, karena Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Paulus juga yakin bahwa penderitaan sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan dinyatakan nanti. Ada banyak orang yang berganti iman, ada banyak orang yang menikah dengan saudara dari seberang, ada banyak orang yang melepaskan imannya, ada banyak orang yang tidak mau lagi
yang menjadi orang Kristen, ada banyak orang yang tidak mau lagi berdoa, ada banyak orang yang tidak mau lagi beribadah. Karena apa? Percuma. Tapi kita belajar dari Paulus. Dia tetap tabah, dia tidak putus asa, karena dia tahu akan ada kemuliaan, akan ada upah, akan ada kekekalan yang lebih penting dari apa yang kita alami di dunia ini saat ini. Kenapa Paulus nggak lari waktu dia mengalami kesulitan, tantangan? Kenapa dia nggak bilang, hidup gue mendingan yang dulu? Rasul Paulus itu dari golongan bangsawan Yahudi, sehingga dia punya kebangsawanan Roma. Dan dia juga lulusan termuda dari Universitas Gamaliel pada waktu itu. Dia juga anggota termuda dari Dewan Pemerintahan Sanhedrin pada waktu itu. Dia punya kekuasaan luar biasa. Kalau dia mau bunuh orang, dia bisa bunuh. Dia mau kejar orang, dia bisa kejar. Luar biasa kehidupannya. Tetapi dia bilang apa? Ketika dia mengikut Kristus, semuanya itu dia anggap sampah, tidak ada artinya. Padahal setelah dia mengikut Kristus, setelah dia menerima Kristus, setelah dia menjadi rasulnya Tuhan, hidupnya berbeda 180 derajat. Tapi dia nggak lari dari penderitaan itu. Dia nggak lari dari masalah itu. Dia nggak bilang gue balik lagi aja ke hidup yang lama. Dia nggak bilang gue nyesel ikut Tuhan. Dia nggak bilang Tuhan aku percaya kepadamu kok jadi begini, hidupku jadi belangsak begini. Tuhan mana berkatmu? Enggak. Karena dia paham bahwa sebagai murid Kristus, kita tidak hanya dikaruniakan untuk bisa percaya saja, tetapi kita juga dilayakkan menderita bagi dia. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebagaimana yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dia datang ke dalam dunia bukan untuk menjadi raja, bukan lahir di istana, bukan, tapi dia datang ke dalam dunia untuk mengambil bagian di dalam penderitaan kita. Bahkan lebih daripada itu, dia mengambil penderitaan supaya kita tidak perlu menderita di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus penderitaan adalah panggilan dan karunia bagi kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Saya berikan sebuah contoh. Suatu kali ada 2 ekor katak. Katak ini entah bagaimana bisa kecemplung di dalam sebuah wadah adonan kue. Jangan ditanya kok bisa, jorok banget, bikinnya di mana bisa ada katak kecemplung. Jangan ditanya Bapak Ibu Saudara, karena saya yang cerita. Ntar makin ditanya, makin lama kelar khotbahnya, makin lama kelar kebaktiannya. Iya aja gitu ya, iyain aja biar cepet. Nah, katak ini kecemplung ke dalam adonan kue berduaan, nggak tahu dia lagi ngapain. Pas dia kecemplung, dia berusaha tentunya untuk keluar, karena kuenya belum jadi. Mungkin kalau kuenya udah jadi, dia nikmatin begitu ya. Dia berusaha keluar seperti gaya katak, kakinya nendang-nendang, tangannya bergerak-gerak gitu kan. Lama-lama katak yang satu, dia udah menyerah. Udahlah, percuma, gak bakal bisa keluar. Terlalu tinggi untuk loncat, terlalu licin dindingnya, gak bisa. Akhirnya dia berhenti berusaha. Dia kehilangan pengharapannya, dia menyerah, dia berputus asa, dan lama-lama dari ngambang jadi tenggelam, mati. Tapi katak yang satunya, dia tetap punya pengharapan. Sedikit lagi, dia terus bergerak seperti gerakan katak begitu ya. Dia terus tendang ke bawah, dia terus gerakan tangannya, dan tanpa dia sadari, adonan itu yang diputar-putar, diaduk-aduk lama-lama jadi kental. Makin kental adonannya, makin ada landasan atau kemudahan untuk dia bisa melompat. Karena apa? Makin mengembang adonannya. Otomatis si katak juga makin terangkat mendekati permukaan. Lama-lama dia bisa loncat keluar. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam hidup kita mungkin kita merasa seperti katak ini. Udah sampai segini, gak bisa napas lagi, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ke kiri mentok, ke kanan kejedot, ke bawah gak ada jalan. Satu-satunya masih ada jalan ke atas. Dan jangan lepaskan pengharapan itu, karena pertolongan kita datangnya dari atas. Nggak perlu lihat segala masalah kita, lihat aja bahwa Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar dari segala masalah yang kita alami. Miliki pengharapan yang benar. Dari ilustrasi tadi kita menarik pelajaran bahwa pengharapan yang benar bisa membuat kita lebih tabah, lebih kuat, tidak tawar hati, tidak mudah menyerah.
Begitu juga dengan Rasul Paulus, pengharapan yang benar bahwa penderitaan yang dialami di dunia ini mengerjakan kemuliaan kekal, membuat Paulus tetap tegak berdiri. Apapun yang dia alami, demi Kristus akan dia jalani. Karena bersama Yesus kita pasti bisa. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dari ayat 2 Korintus 4 ayat 18 yang tadi juga sudah kita baca, fokusnya pada kekekalan. Rasul Paulus nggak fokus pada apa yang kelihatan, Bapak Ibu Saudara, melainkan pada apa yang tidak kelihatan. Kalau Bapak Ibu Saudara juga berfokus kepada apa yang kelihatan sekarang, mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, aduh ngapain juga gua hari ini ibadah, enakan juga di rumah tuh, lihat tuh banyak bangku yang kosong, tahu gitu mah gua nggak usah ibadah, gua di rumah aja bisa nonton tayang ulang sambil bersantai-santai. Tapi kita belajar bahwa fokus kita hari ini bukan kepada kursi-kursi yang kosong, tapi fokus kita kepada Tuhan yang tetap hadir pada saat ada ibadah. Alkitab berkata apa? 2-3 orang berkumpul, maka Allah hadir di sana. Jumlah kita jauh berlipat lebih daripada 2-3 orang. Bukan cuma doa kita yang didengar, tetapi dia juga hadir melawat dengan urapannya. Menurut Rasul Paulus, apa yang kelihatan ini sifatnya sementara, tapi apa yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Oleh karena itu dia gak mau fokuskan kepada apa yang sementara, tapi dia fokus kepada perkara-perkara surgawi. Karena perkara duniawi ini sifatnya sementara. Nah, fokus pada kekekalan itulah yang dihidupi oleh Rasul Paulus, yang dijalankan, yang dikerjakan. Segala sesuatu yang dia lakukan, termasuk panggilannya sebagai rasul, termasuk pelayanannya mengerjakan Injil, termasuk membuat tenda, apapun itu dia lakukan dengan fokus terhadap kekekalan. Dia tabah menjalani semuanya itu karena yang dia lihat jauh ke depan, jauh kepada kekekalan. Dia tidak mengejar upah duniawi yang ada sekarang, tetapi dia mengejar upah surgawi yang tidak pernah bisa diambil, yang tidak pernah lekang oleh waktu. Begitu juga kalau kita lihat Musa, Bapak Ibu Saudara. Musa pemimpin pilihan Allah. Bahkan Musa yang tadinya ragu, Allah bujuk dia, Allah rayu dia, Allah berikan bukti sampai Musa bersedia menerima panggilan Allah, memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Musa lebih memilih menderita bersama bangsanya sendiri, bangsa Israel, daripada hidup nyaman sebagai anak putri Firaun, pangeran Mesir, hidup nyaman dengan kekayaan dan pelayanan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia tujukan fokusnya kepada apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Yuk kita baca dulu. Ibrani 11 ayat 24 sampai yang ke-27. Kita baca bersama-sama Ibrani 11 ayat 24 sampai 27, 3, 4. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa nggak memandang kekayaan Mesir pada waktu itu sebagai negara yang paling maju pada waktu itu, tapi ia mengarahkan pandangannya kepada upah surgawi, kepada panggilan Allah, kepada sesuatu yang kekal, yang tidak lekang oleh waktu. Fokus pada kekekalan inilah yang membuat Rasul Paulus, yang membuat Musa terus bergerak maju, tidak diam di tempat. Dia bergerak maju dan tabah menjalankan panggilan Allah di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita juga punya panggilan masing-masing yang harus kita kerjakan. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai istri, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai anak menantu, dan seterusnya, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, dan selebihnya. Masing-masing kita punya tugas pekerjaan, dan semuanya itu harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Bukan kepada atasan kita saja, bukan kepada klien kita saja, bukan kepada kolega kita saja, atau kepada gembala kita saja, tetapi terlebih kepada Tuhan.
Kolose 3 ayat 23 berkata apa? Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mata manusia terbatas, pasti bisa dibohongi. Secanggih apapun CCTV, ada angle yang gak bisa di cover. Tapi mata Tuhan lebih canggih dari CCTV manapun. Dia bisa melihat bahkan jauh kedalaman hati kita. Kita gak bisa pura-pura di hadapan Tuhan. Nah, dalam menjalankan panggilan itu, seringkali kita dihadapkan dengan kesulitan, penderitaan, tantangan, masalah, pergumulan, kesedihan, kehilangan, bahkan kematian. Sebagaimana Rasul Paulus tidak tawar hati, tetap tabah dalam menghadapi semuanya itu. Kita juga pagi ini kembali diingatkan untuk tetap tabah, tetap kuat menjalankan hidup dan panggilan Allah sebagai orang-orang percaya selagi kita masih hidup di dunia ini. Jadi yang pertama, apa rahasia Paulus? Dia bisa tetap tabah. Dia punya pilihan yang tepat. Pagi ini ambil pilihan yang tepat. Banyak kita mengambil pilihan yang tidak tepat. Pagi ini ambil yang tepat. Yang kedua, miliki pengharapan. Ya, tapi pengharapan yang benar, bukan pengharapan yang salah. Yang ketiga, jangan fokus pada yang sementara, tapi fokus pada apa yang kekal, yang tidak bisa diambil dari kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi ini kembali kami diingatkan bahwa kami harus tetap tabah, kami harus tetap kuat, kami harus tetap bisa tidak berputus asa. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru, tetapi Tuhan menjanjikan memberi kekuatan ketika kami berjalan di dalam badai. Tuhan, ketika kami mau melihat pelangi, kami harus melihat rintik-rintik hujan, bahkan hujan deras terlebih dahulu. Namun setelah itu, habis hujan, terbitlah pelangi. Bapa di dalam surga, kami percaya segala masalah, tantangan, penderitaan, jika kami jalani sendiri, kami pasti gagal, kami pasti tidak kuat. Itulah sebabnya pagi ini, kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kami menguatkan kami, membuat kami tetap tabah, membuat kami tidak putus asa, membuat kami tetap kuat sebagai orang-orang percaya. Karena kami punya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang ikut ambil bagian, ikut serta mendampingi, bekerja bersama-sama di dalam penderitaan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu mengerjakan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Itulah sebabnya kami minta Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kami untuk bisa terus mengajar kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, supaya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan percaya bersama kita katakan amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya mengundang kedua pelayan perjamuan untuk bisa maju menempati posisinya masing-masing.
Bapa di dalam surga, betapa kami bersyukur bahwa kami masih punya kesempatan untuk duduk semeja dan sehidangan dengan Engkau, Kepala Gereja kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu ini bukan sekedar rutinitas yang kami lakukan di minggu pertama setiap bulannya. Kami tahu ini bukan hanya sekedar tertera di dalam tata gereja Sinode Gereja Betel Indonesia saja, tetapi terlebih dari itu, kami ingin melakukannya karena Tuhan yang memerintahkan kami di dalam ajaran Alkitab. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengikutinya, mengerjakannya, melakukannya dengan sungguh hati, segenap hati kami percaya, maka berkat Allah, 21 berkat Allah akan tercurah di dalam hidup kami. Kami yang sakit, kami akan disembuhkan oleh bilur-bilur. Kami yang berpunya masalah, Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan serta solusi di dalam setiap masalah kami. Kami yang punya sakit penyakit, ataupun kami yang berbeban berat, Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan kelegaan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami orang yang tidak layak. Kami tahu kami orang yang tidak kudus. Tetapi Tuhan melayakkan kami untuk mengikuti perjamuan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami percaya roti dan anggur ini sudah Tuhan kuduskan, sudah Tuhan jamah, sudah Tuhan urapi, sehingga bermanfaat bagi kerohanian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat hosti kita dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi juga dari kepala kita sebagai tanda penghormatan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Kita akan naikkan penyembahan kita sebagai ungkapan syukur. Terima kasih
saya minta diakan Rita untuk membawakan kita dalam doa perjamuan. Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Kami boleh duduk semeja dengan Engkau menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dan yakin Tuhan. Sungguh ini bukan seremonial biasa Tuhan. Kami menerima berkat dari perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah dilayakkan menjadi anak-Mu. Kami sudah disucikan, kami sudah diangkat dari lumpur dosa kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani hidup kami selanjutnya dengan sungguh setia kepadamu Tuhan. Untuk lebih lagi Tuhan, kami boleh menguduskan keselamatan yang Kau sudah berikan pada kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan hidup kami selanjutnya bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat yang begitu besar bagi kami Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang siap untuk mengembalikan perpuluhan bisa berdiri di tempat dan mengangkat amplopnya yang akan memberikan secara fisik sebelum kita masukkan ke dalam kotak. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa kami masih punya kesempatan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Allah. Berikan kami hikmat juga Tuhan, untuk kami bisa mengelola yang selebihnya yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami, supaya semuanya bisa mendatangkan kebaikan bagi kami, dan terlebih daripada itu, kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Bapak Ibu bisa maju ke depan, lalu kemudian nanti akan dilanjutkan dengan persembahan. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian.